Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Di sini, saya mendapatkan tugas dari manajemen strategi untuk menjelaskan tentang 5 strategi kompetitif generik terhadap barang atau benda kesukaan. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan teori tentang 5 strategi kompetitif generik. Jenis-jenis sasaran kompetitif secara umum. Strategi kompetitif perusahaan menangani secara eksekutif dan spesifik dari rencana permainan manajemen untuk berhasil bersaing. Upaya spesifiknya untuk memposisikan diri di pasar, pelanggan, menangkal berbagai ancaman, dan mencapai keuntungan kompetitif jenis tertentu. Kemungkinannya jauh bahwa dua perusahaan, bahkan perusahaan di industri yang sama, akan menggunakan strategi kompetitif yang sama persis dalam setiap detailnya. Namun, ketika salah satu strip jauh rincian untuk mendapatkan substansi yang nyata, dua faktor terbesar yang membedakan satu strategi kompetitif dengan yang lainnya. Yang pertama, bahkan target pasar perusahaan luas atau sempit. Dan yang kedua, apakah perusahaan sedang mengejar keunggulan kompetitif terkait dengan biaya atau diferensiasi yang lebih rendah. Dua faktor ini memunculkan 5 opsi strategi bersaing. Yang pertama, ada strategi penyedia biaya rendah. Berusaha untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing pada produk yang sebanding dan menarik banyak pembeli, biasanya oleh pesaing yang kurang berharga. Yang kedua, ada strategi diferensiasi yang luas. Mencoba membedakan penawaran produk perusahaan dari produk pesaing dengan menawarkan atribut superior yang akan menarik banyak pembeli. Yang ketiga, ada strategi yang terfokus pada biaya rendah. Memusatkan perhatian pada segmen pembeli yang sempit atau ceruk pasar yang bersaing di luar biaya, sehingga mampu melayani anggota ceruk dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, ada strategi diferensiasi yang terfokus. Memusatkan perhatian pada segmen pembeli yang sempit atau ceruk pasar yang bersaing dengan menawarkan anggota khusus atribut yang disesuaikan dengan memenuhi selera dan persyaratan mereka lebih baik daripada produk pesaing. Dan yang terakhir, ada strategi penyediaan biaya terbaik. Memberi pelanggan dengan banyak nilai untuk uang mereka dengan memenuhi harapan pembeli tentang kualitas kunci, fitur, kinerja, dan atau atribut layanan sambil mengalahkan ekspektasi harga mereka. Pilihan ini adalah strategi hibrida yang memadukan unsur-unsur penyediaan biaya rendah dan strategi diferensiasi. Tujuan ini adalah untuk memiliki biaya dan harga terendah atau terbaik di antara penjual yang menawarkan produk dengan atribut pembeda yang bersaing. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang barang kesukaan saya, yaitu selimut. Selimut Bonia merupakan merek selimut yang ada di Indonesia. Banyak sekali toko offline maupun online yang jual selimut Bonia ini dengan kualitasnya dan merek yang memang sudah digemari oleh banyak masyarakat Indonesia. Harga selimut Bonia sendiri beragam, mulai dari harga di bawah 100 ribuan atau juga lebih dari harga tersebut. Bahan yang digunakan pada selimut Bonia adalah Microtex yang punya karakter bahan yang dingin, halus, tidak luntur, dan tidak berbulu setelah dipakai atau dicuci. Kelebihan dari kain selimut Bonita ini juga mudah kering karena bahan yang tipis dan ringan, serta tidak mudah kusut sehingga kita tidak perlu repot untuk merapikan tempat tidur setiap waktu. Selimut Bonita sendiri terdiri dari beberapa jenis yang Anda dapat pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Umumnya selimut Bonita ada 2 macam, yaitu selimut biasa dan bed cover. Selimut Bonita biasanya sendiri memang merupakan selimut yang dijual secara lepas, sehingga Anda memang akan memerlukan cara untuk menyamakan spray di rumah dengan selimut Bonita yang akan Anda beli. Motif dari selimut Bonita sendiri juga cukup beragam, ada yang bermotif sederhana dan minimalis dengan warna-warna dasar seperti hitam, putih, abu-abu. Ada juga motif yang bergambar dan berwarna seperti motif-motif karakter pada kartun anak-anak yang lucu. Melihat dari pemaparan saya sebelumnya,
saya menarik kesimpulan bahwa selimut Bonita ini termasuk ke dalam strategi penyediaan biaya terbaik. Karena selimut Bonita menawarkan desain-desain yang menarik untuk segala usia dengan harga yang sangat murah. Dan membuat menarik minat para konsumen, yaitu dengan teknologi desain 3D yang beragam, membuat selimut Bonita memiliki daya tarik tersendiri dan tidak kalah bagus dengan merek selimut yang memiliki harga yang lebih tinggi daripada selimut Bonita. Selimut Bonita menawarkan harga dari yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat baik dan mewah untuk menjangkau semua segmen. Sekian pemaparan saya tentang 5 jenis strategi kompetitif generik terhadap barang kesukaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.